Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya. Oke, kali ini aku dapat pekerjaan full set body motor Aerox ya. Jadi body ABS-nya full set. Ini bekas pekerjaan saya. Dulu pernah saya buatkan konten juga. Uploadannya kalau nggak salah 2 tahun yang lalu. Teman-teman bisa apa itu namanya? Cari di apa itu link deskripsi, nanti coba saya cantumkan ya. Jadi ini dulu warnanya seperti Millennium Jet, terus setelah 2 tahun minta ganti warna. Nah, kebetulan saya tawarkan warna gas flag lilac yang seperti di video yang sebelumnya kemarin. Customer kita itu menghendaki bro, jadi pengen warnanya ini warna Moonlight Violet. Kalau di Goldsmith kan namanya glass flagnya lilac. Untuk kelebihannya kemarin sudah saya jelaskan, dia partikelnya lebih jernih. Untuk kondisi media, setelah 2 tahun saya amati cecetannya masih clearnya ideal, karena tebalnya ya tebal-tebal, clearnya ideal ya. Terus catnya juga keras, ada beberapa bagian yang crash, itu wajar. Jadi yang pakaian crashnya nggak terlalu dalam ya cukup saya sanding aja, meskipun apa itu clearnya jebol. Yang penting bagian terakhir tetap kita balance pakai amplas yang grade-nya 600, terus tembaknya nanti nembak apa itu kering ya, karena ini cat-cat yang bahannya solvent apa bukan water base. Intinya keriting tetap kita akan antisipasi dengan cara apa itu namanya tabur dulu bagian area yang jebolnya. Terus untuk bagian yang kecil-kecil bekas luka, mungkin kena batu atau kena obeng, itu cukup kita pakai lem serbaguna, terus diamplas juga bisa. Intinya tetap di cover supaya permukaannya rata gitu aja. Berikutnya untuk warna dasar, kita pakai tentunya dasar warna hitam karena ini kan pengennya warna montek ya. Terus kemudian aku hitamnya ini pakai jenis hitam piu supaya cepat nutup dan catnya nggak terlalu tebel-tebel, karena ini kan sudah 2 kali ngecat, supaya antisipasi nggak tebel, supaya nanti nggak lembab, jangka panjangnya nggak melepuh-melepuh ketika kena panas ya. Tetap kita cari cat piu supaya tetap tipis. Kalau misalkan di epoxy bagaimana? Ini mungkin pertanyaan teman-teman yang pemula. Di epoxy juga lebih bagus, tapi kalau saya akan memikirkan resiko jangka panjang. Ketika epoksinya juga tebal, itu resiko media ABS tetap nggak akan tahan ketika dapat panas, itu gelembung-gelembung gitu loh, kalau epoksinya terlalu tebal ya. Berikutnya setelah aplikasi warna hitam selesai, alhamdulillah nggak ada insiden. Maksudnya insiden ini nggak ada keriting. Baru kita siapkan warna glass flag lilaknya. Di video yang sebelumnya aku kebetulan glass flag lilac ini ada 2 botol ya, masing-masing 1 botol itu kalau nggak salah isinya 50 ml. Sisa yang kemarin itu saya ambil, kemudian saya tambahkan dengan thinner. Ternyata catnya memang kental, jadi 50 ml ini kira aku nggak cukup, prediksi saya ya. Tapi setelah saya campuri dengan thinner, apa itu namanya, ternyata kok isinya banyak. Ternyata setelah tambah dengan thinner itu loh, dia apa itu namanya, bahasanya apa ya, hemat efisien, babar lah, bahannya babar. Terus ketika diaplikasikan di warna yang sebelumnya di speed shape itu ya, dia ketika dapat warna hitam tanpa harus ditambah dengan tinta, tanpa ditambah dengan juga warna hitam, ditembak itu gelapnya sudah dapat, mirip seperti halnya Moonlight ketika kita beli yang mungkin pakai lembayung ya, Moonlight yang biasanya dijual online itu loh. Warna gelapnya masih menangan ini kalau menurut saya. Ini tanpa di apa itu namanya, tanpa di campur loh ya, campur dengan tinta warna hitam atau tinta warna ungu, langsung kita tembak, dia masih dominan gelapnya dapat. Terus untuk jernihnya ya sudah dapat seperti yang di video yang penjelasan yang kemarin. Untuk pemilihan thinner ketika aplikasi warna yang keluarga partikel seperti gini ya, teman-teman yang pemula minimal pakai thinner PU. Jadi untuk warna apa itu lembayung efeknya minimal pakai thinner PU lah. Kalau ada medium, kalau ada extra sul itu lebih bagus, apalagi ketika kita aplikasi di cuaca yang siang hari seperti gini ya, yang panas. Itu kalau aku tetap akan pilih extra slow supaya lebih lembut atau lebih soft. Tentang masalah warna hitamnya dasar, mau teman-teman pakai thinner ND atau PU itu terserah. Kalau saya menyesuaikan dengan skenario, maksudnya seperti gini, misalkan ini media rawan keriting untuk bekas cecetan, kalau aku lebih senang pakai thinner yang ND dulu supaya reaksinya nggak terlalu berlebih. Ini rada rahasia sebenarnya. Jadi akan pilih thinner ND dulu, kemudian setelah aman baru kita timpa dengan
thinner yang piu supaya dapat shopnya catnya itu dapat. Ini untuk dasarnya ya, untuk warna hitamnya. Tapi untuk warna glass flake-nya tetap minimal pakai thinner piu supaya partikelnya bisa ngepiar atau bisa nyebar dengan bagus dulu partikelnya. Terus untuk ukuran perbandingannya berapa Mas? Ini yang sering tanya ya teman-teman. Untuk perbandingan ini menyesuaikan dengan spek spray gun. Ukurannya ketika sudah mendapatkan hasil droplet yang bagus, yang ditembak itu lembut, terus partikelnya itu bisa nyebar, ya sudah. Tapi kalau masih nyendat-nyendat, terus masih ngumpul-ngumpul, berarti thinnernya kurang encer. Kalau saya ini kalau nggak salah pakai perbandingan 1:2,5 atau 3 kalau nggak salah ya. Jadi 50 mili itu thinnernya kurang lebih 150 mili karena bahannya kental. Jadinya saya prediksi ternyata 50 mili cukup. Sepertinya ini cukup. Ternyata setelah kita tembak dan kita aplikasikan memang ternyata cukup. Ada 2 panel yang memang menghendaki warna hitam ya. 3 panel itu sisa. Tapi sisanya itu misalkan kita aplikasikan kepada 3 panel tersebut itu cukup. Jadi untuk perbandingan kurang lebih aku pakai itu. Saat 50 thinnernya antara 150-an mili lah. Jadi cukup encer banget. Kalau kita pakai perbandingan 1:2, misalkan 50 mili catnya terus 100 mili thinnernya, kalau untuk spek gun saya masih kurang lembut ya, nggak bisa memberikan hasil droplet yang bagus, nggak ngepiar gitu loh. Jadi aku pakai itu perbandingan yang lebih encer. Cara identifikasinya gimana ya? Dicampur aja, dicampur. Misalkan teman-teman pakai 50 cat, terus kemudian thinnernya 100, coba ditembak dulu sedikit pada media panel apakah yang nggak kepake ya. Misalkan berat, apalagi yang nozzle-nya kecil, berarti ditambahi gitu aja. Kecuali spek gun teman-teman sama atau gaya nembak teman-teman sama dengan saya, yaitu mungkin bisa dijadikan pacuan atau patokan. Tentang setting spray gun, apapun spray gun yang teman-teman gunakan, kalau untuk ketemu dengan cat yang berpartikel seperti gini, pattern tetap buka full ya. Pattern itu pola lebar buka full, jangan dikincupkan, jangan, supaya partikelnya bisa ngepiar. Power dari spray gunnya atau optimal dari spray gunnya itu kelihatan, supaya spray gunnya itu partikelnya nggak ngumpul-ngumpul. Terus untuk settingan anginnya berapa? Settingan angin menyesuaikan. Kalau saya tetap akan main angin yang rendah supaya nggak terlalu banyak overspray atau boros. Angin rendah, pattern di kita buka full, ya kan? Baru kita tembak. Kalau untuk kompresor tegangan tetap aku main di atas 4 bar 5 bar ya. Kalau siang seperti gini 4 bar lah, di atas 4 bar kalau siang. Kalau malam agak tinggi lagi, biasanya di atas 5 bar. Di atas 4 bar untuk tekan kompresor. Untuk settingan angin rendah ini mungkin kalau di PSI kan yo sekitaran 25 PSI mungkin. Perkiraan saya segitu. Karena sini nggak pakai manometer aku ya. Yang penting partikelnya, patternnya sudah kelihatan rata, atas bawahnya ini nggak ada yang bolong, baru kita tembak, kita tabur. Cara nembaknya ditabur, bukan direndam seperti halnya ketika kita aplikasi warna solid gitu. Partikelnya lumayan gede-gede, jadi misalkan teman-teman pakai spray gun yang nozzle kecil, ya agak encer aja. Ngalahin nembak di tipis-tipis supaya nggak terlalu kental ya. Kalau terlalu kental spray gunnya kecil nanti nyendat-nyendat, karena ini partikelnya gede-gede, enggak kecil-kecil seperti halnya lembayung atau pearl, bukan. Berikutnya setelah selesai aplikasi siang itu juga langsung kita clear coat. Untuk aplikasi clear coat seperti biasa aku pakai thinnernya 10%. Terus untuk mode aplikasi di sini enggak sedikit, emang aku kasih jeda. Maksudnya jeda tuh habis selesai tembak layar pertama kita tembak angin-anginnya aja dulu, mungkin sekitaran 10 detik, baru kita tembak lagi clear coat di aplikasi yang kedua atau layar yang kedua. Untuk nozzle aku pakai 1-2 karena karakter bawaannya clear coatnya ini gitu. Kalau kita tembaknya biar langsung basah-basah, ketika cuaca panas seperti gini sangat dirawankan dia muncul popping permukaan. Jadi agak sedikit dikasih napas di layer yang kedua, tapi nggak terlalu lama-lama. Kalau terlalu lama-lama nanti malah resikonya pemain luar ruangan seperti saya loh ya, resikonya kotoran nancep di dalam, ketimpa dengan layer yang kedua, akhirnya ketika ditimpa kotorannya masuk, dipoles susah. Tapi kalau mode one visit aplikasi, meskipun ada jeda cuma 10 detik kan, kotoran masih tetap bisa di luar.
nggak lama-lama diam di luar ruangan gitu loh maksudnya. Kemudian langsung kita masukkan ke dalam ruangan, gitu aja tekniknya. Oh ya, untuk uploadan selanjutnya aku pengen bahas masalah oven. Ada masalah unik yang kemarin sebenarnya sudah pengen lama aku bahas, tentang oven yang apa itu, oven portable buatan dulu, oven buatan. Ada yang menimbulkan bencana dan enggak, nanti akan saya sedikit berbagi pengalaman ya. Aku juga dulu senang dengan main oven ketika ngecat di Jawa. Di sini juga sempat buat tapi nggak terlalu lama ya. Kita pikir-pikir ya cuacanya di sini Kalimantan panas banget kok. Jadi cukup ruangan tertutup, apa itu saya rasa sudah cukup bisa memberikan hasil yang maksimal. Tapi kalau mau dibuat open ya lebih bagus lagi. Tapi ada beberapa trik yang mungkin sedikit akan saya bagi ke teman-teman supaya nggak menemui masalah gitu. Nanti aja kita bahas di uploadan selanjutnya. Untuk hasilnya ini, jadi proses clear coat itu sekitar jam 10 ya, jam 10 sore itu mendekati maghrib sudah terpaksa saya pasang karena ya customernya ya memang rumahnya agak jauh. Terus catnya clear coatnya juga sudah ideal bisa disentuh. Kalau untuk masang aja sudah bisa. Kalau untuk moles kebetulan ya kotorannya cuma sedikit, jadi nggak saya poles ya, cuman saya apa itu namanya cek. Setelah saya cek ternyata minim banget untuk debunya, masih layak lah. Jadi malam itu langsung bisa diambil. Jadi aku nggak bisa ngambil video ketika di ruangan ketika malam harinya. Padahal ini kalau di malam hari di ruangan wah bagus banget. Warna apa itu namanya biasnya itu kelihatan banget itu loh, partikelnya gede-gede ya, seperti cat yang mahal-mahal itu. Saran saya bagi teman-teman pemula, daripada beli serbuk mendingan beli yang sudah jadi, karena nanti binder itu masalah loh. Binder ini beda-beda. Seperti penjelasan saya kemarin ya, ada binder khusus untuk cat solid, ada binder khusus untuk cat metalik, binder untuk cat bunglon. Kalau teman-teman ngawur beli sembarang binder untuk aplikasi cat yang mutiara model serbuk atau glass flag model serbuk, nanti akan bermasalah. Perbandingannya berapa kita nggak jelas, terus kualitas dari bahan. Kalau pabrikan kan jelas sudah diuji ya kualitas dari bindernya. Oke, sedikit saya ajari hitung ya. Ini ngomong fair aja, aku hanya pernah jualan cat ya. Gini, ini sebotol kecil yang harga 80.000 itu cukup untuk full body licin. Kan ini nggak full body, ada yang warna hitam. Tapi kalau kita kan sisa, misalkan kita pakai semua itu cukup satu body. Misalkan kita beli warna moonlight violet yang jadi di online shop itu kan per 250 milinya itu harganya 250.000 ya. Murah-murahnya paling 200, anggaplah 250.000 lah. Kalau dibanding dengan harga 80.000 ya selisihnya kan 170.000. Tentunya lebih irit bahan ini. Kalau kita bandingkan catnya, dia lebih menang di beningnya. Glass flex itu menang bening, bahannya soalnya kaca. Beda dengan apa itu namanya yang metal flex ya. Nah gini, dia bening, irit berapa tadi? 170.000. Kalau boleh ngomong fair yo, di compare sama yang 250.000 ya masih menang ini. Tanpa dioplos, tinggal tembak langsung jadi warna moonlight. Misalkan pengen agak gelap, teman-teman tinggal nambahin warna hitam. Misalkan ini barang saya kemas terus saya jual dengan harga per 250 milinya itu harga 1.500.000 dengan nama brand yang ya lagi tit gitu, mesti laku juga. Bahannya ini ngitungnya sederhananya gitu aja. Tak ajari cara ngitung supaya nggak bingung. Jelek kalau orang jualan terus apa itu namanya cari ujungan itu wajar. Ini khusus tukang cat yang kemarin komen harganya nggak main yo. Daripada 250.000 mendingan 80 dengan kualitas yang gacor lebihan. Barang yang seharga 250.000 sebotol, 250 mili itu. Kalau kita saring yo, kita ambil partikelnya itu cuman ya kurang lebih ketemunya di 80.000 itu tadi. Jadi kalau mau rumus jualan ya beli ini ditambahi dengan tinta sendiri, misalkan ditambah dengan warna hitam, misalkan kalau pengen kurang gelap, tapi ini aja sudah relatif gelap banget loh menurut saya. Itu sudah jadi 250.000. Paling modal 30.000 tambah tintanya ya, ketemunya 100 modalnya. Dijual 250.000 kan ujung 150 lah. Ini prinsipnya wong dagang, Bos. Oke, jadi wis bahannya sama.
partikelnya sama. Tapi dia ini menang bening gitu aja. Pernah tak kemas dengan botol yang branded, jual 1.500.000 gak 1.200.000, ujungnya kebanyakan cepet naik haji nanti. Oke, ini kurang begitu nampak karena pemandangannya kurang bercahaya ya. Sudah terlanjur malam juga mau diambil, nggak sempet jadi tadi tembak langsung sore ku pasangi. Ini nunggu bayaran. Relatif gelap, tapi kalau mau kurang gelap lagi tambah dengan cat warna hitam, cari yang transparan black juga bagus. Transparan black itu yang hitam tapi dia agak bening loh filmnya. Kalau ditambah dengan glass flag lilac ini, dia nanti lebih pekat lagi. Kan kebanyakan konsumen kecewa, wah kiraku gelap mas, ternyata setelah ditembak ternyata masih ada unsur warna ungunya ya. Kalau ini sudah gelap, kalau mau gelap lebih ya berarti tinggal nambah tinta cat warna hitam transparan sudah jadi. Betul.